Halo semua, ketemu lagi dengan Mr. Ben. Ya, sekarang kita akan belajar tentang masalah fungsi kuadrat. Jadi, ini maksudnya adalah penerapan dari materi fungsi kuadrat, begitu ya. Jadi, langsung saja dengan contoh soal. Nah, oke. Jadi, suatu benda bergerak di sepanjang garis lurus. Jarak yang ditempuh pada saat T detik dari titik awal dapat dinyatakan dengan rumus. Artinya, rumus ini itu adalah jarak, gitu ya. Karena jarak dapat dinyatakan dengan rumus ini ya. Berarti ini jarak. Sedangkan T itu apa? T itu adalah T detik. Berarti T itu waktu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan jarak yang ditempuh. Berarti yang ditanya itu S, gitu ya. Setelah 10 detik. Ya, berarti dengan kata lain, ini diketahuinya itu adalah T-nya itu 10 detik. Sedangkan ditanya itu S-nya. Ya, jadi dalam hal ini S10 gitu ya. Nah, berapa gitu ya. Oke, jadi kita langsung jawab saja. Jadi kan kita mempunyai ST menurut soal itu adalah 25T dikurangi dengan T pangkat 2. Maka kalau kita hendak mencari S10, artinya T-nya ini tinggal kita ganti menjadi 10. Oke, setelah kita hitung, maka kita peroleh 150 nilainya ya. Nah, maka kita wajib tulis jadinya. Jadi, nah ini tinggal salin ya. Jadi jarak yang ditempuh benda setelah 10 detik adalah, nah, lalu kemudian kita tuliskan nilainya dan satuannya jangan lupa meter gitu ya. Oke, saya pikir ini bisa dipahami dengan mudah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di nomor 2 ini soalnya adalah Rahma melempar bola ke atas. Tinggi bola dalam T detik dirumuskan dengan, nah artinya tinggi bola itu adalah H. Jadi H ini tinggi bola. Tetapi yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Artinya nilai H maksimum ini. Pada H ini adalah fungsi kuadrat. Artinya nilai fungsi kuadratnya itu hendak dimaksimumkan. Ya, kalau kita sandingkan HT itu sama dengan 2 tambah 6T dikurang 3T pangkat 2. Ini kan berarti sebanding dengan suatu fungsi kuadrat seperti begini. Ya, artinya fungsi kuadrat ini nantinya itu karena A-nya negatif. Ini A-nya adalah negatif 3. Jadi kurang dari 0 ya. Ya, berarti dengan kata lain kurvanya nanti menghadap ke bawah. Berarti bentuknya kayak N. Nah, maka ini itu adalah titik puncak. Ya, yaitu nilai XP sama nilai YP. Nah, berarti YP-nya tersebut ini merupakan nilai yang paling maksimum karena paling tinggi dia. Ya, berarti YP ini merupakan nilai maksimumnya. Ya, dalam hal ini berarti sebenarnya kita hendak mencari YP. Ya, begitu ya. Nah, rumus YP itu apa? Negatif D per 4A gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari nilai A, B, dan C terlebih dahulu. Jadi nilai A itu adalah koefisien dari T pangkat 2, yaitu negatif 3. Sedangkan B itu adalah koefisien dari T, yaitu 6. C berarti ada konstanta, yaitu 2 gitu. Nah, maka kita hitung nilai D, B kuadrat kurang 4AC. Jadinya 6 kuadrat dikurangin 4 kali negatif 3 kali 2. Dapatnya 36 ditambah dengan 24. Diperoleh 60. Nah, maka karena hendak mencari YP atau H maksimum, berarti rumusnya adalah negatif D per 4A. Ada di video sebelumnya ya. Oke, jadi negatif dari D-nya 60
dibagi 4 kali A. A-nya adalah negatif 3. Maka diperoleh negatif 60 dibagi negatif 12. Dapat negatif dari negatif 5. Oke, berarti hasilnya adalah 5. Ya, H itu adalah satuannya dalam meter. Berarti dengan kata lain ketinggian maksimumnya adalah 5 meter. Ya, kita tulis jadi ya. Jadi tinggi maksimum yang dapat dicapai bola tersebut adalah 5 meter. Ya, gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut lagi dengan soal berikutnya. Nah, nomor 3, Pak Tono memiliki kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya sekian dan lebarnya sekian meter. Tentukan luas maksimum. Oke, karena yang ditanya luas maksimum, berarti kita harus berpikir luas itu rumusnya apa? Karena ditanya luas maksimum kolam, sedangkan kolamnya berbentuk persegi panjang, artinya ini merupakan luas persegi panjang, yaitu panjang dikalikan sama lebar. Tetapi panjangnya itu adalah 2x kurang 3 meter. Berarti kita tinggal masukkan ke sini. Sedangkan lebarnya adalah 7 kurang 2x. Sehingga ini kalau kita kalikan pelangi atau kita jabarkan, jadi 2x dikali sama 7, 14x. 2x kali negatif 2, x ya, negatif 4x pangkat 2. Negatif 3 kali 7, negatif 21. Negatif 3 dikali negatif 2x, positif 6x. Nah, jadi kalau kita baguskan, jadi negatif 4x pangkat 2. 14x sama 6x jadi 20x. Lalu negatif 21. Nah, karena luas yang hendak dimaksimumkan, berarti dengan kata lain YP gitu ya, mau dicari Y maksimum ya. Nah, berarti kita harus cari A, B, dan C. Ya, A itu koefisien dari X pangkat 2, negatif 4. B itu adalah koefisien dari X, positif 20. Sedangkan C-nya itu adalah konstanta, yaitu negatif 21. Oke, cari D dengan rumus B kuadrat kurang 4AC. Oke, jadi B kuadrat 400 dikurangin sama 4 kali A-nya negatif 4 kali C-nya negatif 21. Maka kita peroleh 400. Ini negatif, 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 jadinya negatif ya. 4 kali 21 ini kan 84 ya. 84 kita kalikan sama 4, hasilnya jadi 336. Maka pada saat dikurangin, hasilnya menjadi 64 gitu ya. Nah, kemudian berarti kita hendak mencari luas maksimum dengan rumus negatif D per 4A. Nah, jadi kita masukkan nilai D-nya dibagi sama 4 kali A. A-nya adalah negatif 4. Maka diperoleh negatif dari 64 dibagi sama negatif 16. Ini hasilnya negatif 4, tapi masih ada negatif. Maka diperoleh hasilnya adalah 4. Oke, jadi luas maksimum kolam ikan Pak Tono tersebut adalah, nah ini ya, 4. Satuannya ini panjangnya meter, lebarnya meter. Berarti luasnya adalah meter persegi. Ya, begitu. Oke, saya pikir masih dapat dipahami ya. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Oke, di nomor 4 ini seorang peternak ingin memagari kandangnya dengan pagar bambu yang panjangnya 60 meter. Jika kandang berbentuk persegi panjang,
maka tentukan luas kandang maksimum yang dapat dipagari pagar bambu tersebut. Oke, jadi misalnya pagarnya itu bentuknya persegi panjang ya. Oke, persegi panjang begini. Nah, maka ini kan adalah panjang, ini adalah lebar ya. Ya, ini juga panjang, ini adalah lebar. Jadi semua ini dipagarin dengan pagar bambu yang panjangnya 60 meter. Artinya 60 meter ini mesti adalah keliling dari persegi panjang. Berarti keliling itu kan rumusnya adalah 2 kali P ditambah dengan 2 kali L ya. Kan ada P-nya 2 biji, L-nya 2 biji. Kelilingnya 60 meter. Nah, maka kita peroleh 60 sama dengan 2P tambah 2L. Dapat kita sederhanakan dibagi 2, diperoleh 30 adalah P ditambah L. Maka kita dapat mengatakan bahwa P itu sama dengan 30 dikurangin L, gitu ya. Nah, ini bisa kita substitusi ke luasnya, karena kan dia hendak mencari luas maksimum ya. Berarti luasnya itu kan adalah panjang kali lebar. Tetapi panjangnya itu adalah 30 dikurangin L. Nah, masih dikalikan sama L, sehingga kalau kita L-nya kali masuk, menjadi 30L dikurangin dengan L pangkat 2. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat. Oke, dengan nilai A itu adalah koefisien dari L pangkat 2, yaitu negatif 1. Sedangkan B itu adalah koefisien dari L, yaitu 30. Sedangkan C itu adalah konstanta, tetapi di sini tidak ada konstanta. Maka berarti C-nya adalah 0. Berarti kalau kita cari D dengan rumus B kuadrat kurang 4AC, diperoleh 30 kuadrat dikurangin 4 kali negatif 1 dikali 0. Oke, 30 kuadrat itu 900. Sedangkan 4 kali negatif 1 kali 0 itu 0 ya. Sehingga dikurangin dengan 0, oh tambah ya, karena min kali min jadi plus ya. Tambah. Oke, tambah 0 ya, tetap ya, jadi 900 ya. D-nya. Maka luas maksimumnya itu pakai rumus negatif D per 4A. Oke, jadi negatif dari 900 dibagi dengan 4 dikali dengan A-nya. A itu negatif 1. Oke, sehingga diperoleh 900 bagi negatif 4 itu adalah negatif 225. Maka negatif ketemu negatif positif, jadi jawabannya adalah 225. Karena panjang dari kelilingnya itu 60 meter, berarti satuan panjang dan lebarnya semua ini adalah dalam meter. Maka luasnya tentu saja adalah meter pangkat 2 ya, meter persegi. Jadi luas kandang maksimum yang dapat dipagari dengan pagar bambu tersebut adalah 225 meter per persegi. Ya, begitu ya. Oke. Oke, kita lanjut dengan soal terakhir. Nah, di soal nomor 5 ini, suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Biaya proyek per hari, biaya proyek per hari adalah ini ya. Berarti ini adalah biaya proyek per hari. Padahal yang ditanyakan adalah biaya minimum. Berarti kita harus berpikir, bagaimana kita bisa mendapatkan fungsi biaya apabila kita diketahui itu adalah biaya per hari. Per hari gitu ya. Nah, tentu saja biaya per hari ini akan menjadi biaya apabila kita kalikan dengan hari ya. Karena kalau kita coret harinya, maka jadi biaya gitu kan. Tetapi biaya per hari itu kan adalah X ditambah 800 per X dikurangin dengan 40.
dikali dengan hari. Harinya adalah X. Maka jika dikali ke dalam menjadi X pangkat 2 ditambah 800 per X kali X, kan X nya coret jadi 800, dikurangi 40 kali X, ya 40X gitu ya. Nah, maka ini kalau kita tulis yang bagus akan menjadi seperti ini. Nah, berarti nilai A itu adalah koefisien dari X pangkat 2, yaitu 1. Nilai B adalah koefisien dari X, yaitu negatif 40. Sedangkan C adalah konstanta, yaitu 800. Maka kita bisa menghitung D, berarti diperoleh berapa nih? Negatif kalau dikuadratkan jadi positif, 40 kuadrat 1600 dikurangin dengan 4 kali A kali C. Maka kita peroleh 1600 dikurangin 3200, maka diperoleh negatif 1600. Nah, maka luas, kok luas ya, biaya apa nih, biaya minimum, minimum ya, itu sama ya, mau maksimum mau minimum tuh rumusnya sama, yaitu min D per 4A gitu. Oke, jadi negatif dari negatif 1600 dibagi sama 4 kali 1, maka diperoleh negatif dari negatif 400. Ini ya. Ya, negatif ketemu negatif jadi positif ya, 400. Jadi biaya minimumnya adalah 400 apa nih? Ya, di sini biaya per harinya kan satuannya juta ya. Juta rupiah. Ya, berarti dengan kata lain 400 ini sebenarnya adalah 400 juta rupiah. Ya, kita tuh jadinya. Jadi biaya minimumnya adalah 400 juta rupiah. Nah, begitu ya. Oke, jadi saya pikir 5 soal ini cukup untuk mewakili apa yang hendak kita pelajari. Ya, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, bye.